Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, lahir baru sebagai saudara. Perbincangan Yesus dan Nikodemus menegaskan seseorang harus dilahirkan kembali agar dapat melihat kerajaan Allah. Angin bertiup kemana ia mau, bunyinya terdengar, tetapi kemana arahnya tak seorang pun tahu. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dalam hal ini, Yesus mengibaratkan roh seperti angin yang tidak kasat mata. Demikian juga dengan roh. Roh merupakan daya yang menghidupkan, daya yang tidak kelihatan, yang memberi kehidupan kepada tubuh kita. Roh memberi kebaruan serta kekuatan yang mengarahkan hati manusia untuk hidup dan berbuat lebih baik. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa kita harus dilahirkan kembali menjadi manusia baru yang lahir dari roh. Pesan Injil hari ini bagi kita jelas. Bagi kita, gagasan ini merujuk pada pembaptisan. Lewat pencurahan air baptis, dosa-dosa kita pun diampuni dan kita menerima kekuatan Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Akan tetapi, pembaptisan bukan merupakan sesuatu yang otomatis membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita bisa kehilangan kesempatan ini kalau kita tidak hidup menurut identitas baru
atau menurut tuntutan kerajaan Allah. Saudara terkasih, Yesus mengingatkan kelahiran kita sebagai manusia baru yang dikenang setiap malam Paskah. Kelahiran baru itu memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu terwujud dalam kehidupan kita melalui relasi persaudaraan dengan teman, keluarga, dan orang-orang yang kita jumpai. Mari kita wujudkan kerajaannya dengan membangun relasi yang positif dengan saudara kita, rela memaafkan dan menerima mereka sebagai hadiah dari Tuhan untuk kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Engkau telah membuka pintu kerajaan surga bagi orang yang mau untuk lahir kembali dalam air dan Roh Kudus. Rahmat-Mu telah Engkau berikan kepada kami, dan kami telah Kau bersihkan dari segala dosa. Semoga rahmat-Mu semakin melimpah dalam hati kami, agar kami layak menikmati janji-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.